Puji nama Tuhan, selamat sore, salam damai sejahtera buat saudara-saudari sekalian yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran radio video internet dimanapun kita berada. Kita segera mulaikan ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama. Saya undang berdiri, kita nyanyikan dari nyanyian tambahan nomor 1, Allah Peduli. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan sendiri. Kita kembali dari atas dan nanti pada akornya doa pembukaan saya serahkan pada Bapak Gembala. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri. Sebab Allah Tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri. Sebab Allah mengerti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu kami dalam pergumulan, banyak pergumulan hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Pergumulan secara jasmani, rohani, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tuhan tolong kiranya Tuhan. Dengan adanya ibadah pelayanan semacam ini, Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan kami, sedang bergumul bersama kami untuk memberi kemenangan kepada kami semua. Terima kasih, ampuni segala dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat Tuhan, kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Jangan sampai ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet,
listrik AC lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, Mbak. Puji nama Tuhan, saya kembali mengucapkan selamat sore, salam damai sejahtera buat saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali bergabung pada ibadah kali ini, baik di tempat ini maupun di siaran radio internet. Saya ucapkan selamat bergabung dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita segera mulaikan nyanyian kita dari nyanyian yang berjudul Bersama Keluargaku. Nyanyian rohani nomor 306. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kornya bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kembali dari atas. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah lagu ini menjadi pengakuan bagi kita untuk benar-benar bersama satu keluarga kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan melayani dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 11, Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Bersama-sama saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kembali dari atas, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Kornya sekali lagi. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah,
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Anggur Baru, nyanyian rohani nomor 4. Membangkitkan umat dirinya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Pinjamkan tercurah umatnya nyata kuasanya. Saya undang kembali untuk balik berdiri, kita nyanyikan sekali lagi dari atas. Mari bersama-sama mengikuti kembali. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat firman-Nya. Hari inilah harinya pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Sekali lagi kornya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya yang tak kuasanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan buka ruang kesaksian bagi saudara-saudari sekalian yang ingin menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita sambil menunggu kita nyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 5, Menyenangkanmu. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam bidang studi saya. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Sipil. Sebelumnya saya tidak pernah menyangka akan berkuliah di jurusan ini. Sebab sejak kelas 1 SMA saya berkeinginan untuk masuk di dunia bisnis. Tetapi saat penjurusan saya mengambil jurusan IPA atas keinginan orang tua saya. Sampai tiba saatnya saya duduk di kelas 3 SMA, yaitu ketika mulai mendaftar di berbagai perguruan tinggi. Saya mendapat beasiswa di universitas swasta di Surabaya lewat jalur kerjasama. Beasiswa yang saya dapatkan cukup besar dan universitas tersebut juga terkenal dalam bidang bisnisnya. Saya merasa itu adalah kesempatan besar saya untuk mewujudkan keinginan saya sejak kelas 1 itu.
Setelah itu saya coba tanyakan kepada orang tua dan orang tua mengizinkan saya. Meskipun sebenarnya orang tua lebih menginginkan saya berkuliah di Malang saja. Setelah itu saya meminta pertimbangan Bapak Gembala sepulang ibadah. Ternyata tidak sesuai harapan saya, justru Bapak Gembala menyarankan untuk kuliah di Malang saja. Akhirnya orang tua juga menyarankan saya untuk kuliah di Malang. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Gembala karena waktu itu saya bersikeras supaya diizinkan kuliah di universitas tersebut. Jujur saja saat itu saya sempat marah karena harapan saya tidak terpenuhi. Untungnya saya membawanya dalam doa. Lambat laun saya bisa taat kepada orang tua dan Bapak Gembala, dan mungkin ini memang bukan kehendak Tuhan untuk saya berkuliah di sana. Sampai tiba saatnya tes masuk perguruan tinggi negeri. Pilihan pertama saya ada di jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Sebenarnya dari dulu saya berpikir kalau jurusan teknik itu susah, tetapi saya ada keinginan juga untuk masuk di jurusan tersebut. Apalagi orang tua setuju bila saya masuk jurusan yang berkaitan dengan bidang IPA. Saya menyadari bahwa tes tersebut sangatlah susah. Kebanyakan teman SMA saya menghabiskan uang puluhan juta rupiah untuk bisa tembus tes tersebut. Tetapi saya waktu itu hanya belajar dari buku latihan soal dan berserah kepada Tuhan lewat doa. Saya waktu itu benar-benar merasa tidak berdaya, sebab ketika saya mencoba mengerjakan latihan soal tersebut, banyak yang saya tidak mengerti. Akhirnya saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk tes masuk tersebut. Dan benar, Tuhan menjawab doa saya. Saya bersyukur bisa lulus tes tersebut dan masuk di pilihan pertama. Dan sekarang Tuhan juga sudah tolong di semester pertama ini, yang awalnya saya selalu berpikir bahwa pelajaran di jurusan ini susah, ternyata bisa saya tempuh dengan baik lewat pertolongan Tuhan. Tuhan tidak mengecewakan saya. IPK yang saya raih cukup tinggi di semester pertama ini. Semua yang saya dapatkan ini bukan karena kemampuan yang saya miliki, tetapi karena pertolongan dan kasih Tuhan kepada saya. Asal kita mau taat dan berserah sepenuh kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menipu kita. Percayalah Tuhan pasti sudah siapkan yang terbaik buat kita. Saya berterima kasih atas doa-doa dari Bapak dan Ibu Gembala selama ini, juga dari saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan membalaskan berkat berkelimpahan dari surga. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi yang lain. Puji nama Tuhan, saya masih buka ruang kesaksian. Sambil menunggu kita nyanyikan Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hari ini jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai oas murni. Tuhan kuserahkan, Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan Engkau terus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Baik, kalau tidak ada, kita sambung pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 5. Dia sungguh baik. Dan nanti pada akhirnya saya mengundang vokal grup untuk segera maju ke depan. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, ya Tuhan, Allah benar. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kebenaranku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Turnya saja. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus,
Dia baik bagiku. Janganlah putus asa, jangan imanmu menjadi lemah. Jangan pernah engkau berpikir sempurna itu tak ada. Selama mentari bersinar, selama firman-Nya masih terbuka, selama itu harapan masih ada. Kini serahkanlah semua beban hidup yang telah kau tanggung. Relakan hidup dibentuk oleh firman, menyenangkan hatinya. Sama nafas berhembus, banyak hal yang harus kau hadapi. Suka duka, gunung dan lembah datang silih berganti. Mohonlah penyertaan-Nya, firman kasih dan Roh Kudus-Nya, menguatkan langkah kakimu sampai akhirnya. Ini
Puji nama Tuhan, kita segera mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama saya undang saudara-saudara sekalian untuk berdiri, kita nyanyikan pujian dari nyanyian yang berjudul Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Kembali dari atas. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat menekan. Kembali dari atas dan pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat menegur. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi itu. Bila Kau yang mengangkat pintu, tiada yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi, Kur. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat menjagaku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sudah banyak memuji, membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya di saat firman-Mu disampaikan, di saat itu terjadi pembukaan-pembukaan pintu dalam hidup kami. Terjadi pengangkatan-pengangkatan bagi kami semua. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang sanggup mengangkat kami dari kegagalan-kegagalan menjadi berhasil indah, bahkan sampai mengangkat kami di awan-awan yang permai,
sampai di Yerusalem yang baru. Bukakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Jalan WR Supratmat Surabaya, Jalan Suprapto 2 BC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan Tuhan pelayanan kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami Tuhan, semua masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memeluk kami bahagia. Engkau memberi jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Ampunilah kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, semua gereja lain juga, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab, kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun kaum muda berada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat Lukas 12 secara keseluruhan ini menunjuk tentang pintu tirai, ya, tentang pintu tirai. Nah, kalau kita baca di Alkitab waktu Yesus mati di kayu salib, maka tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Waktu Yesus mati di kayu salib, maka tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Ya, terbelah menjadi dua bagian. Jadi pintu tirai ini artinya sekarang perobekan daging, penyalipan daging dengan segala hawa nafsunya, keinginannya, tabiatnya. Ya. Jadi perobekan daging, penyalipan daging dengan segala hawa nafsunya, keinginannya, tabiatnya. Sehingga kita bisa masuk ruangan maha suci. Di balik tirai itu ada ruangan maha suci. Itu kesempurnaan seperti Yesus. Kita sempurna seperti itu. Dulu Yesus disalib, tirai bait Allah terbelah dua bagian. Yesus bangkit naik ke surga. Nah, kita juga kalau terjadi perobekan daging, tirai terobek, maka kita bisa sempurna seperti Yesus untuk layak terangkat bersama Dia. Ya, layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Dalam Lukas 12 ayat 1 sampai 48 ada 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek. Nah, sudah dituliskan Lukas 12 ayat 1 sampai 3, kemunafikan dan seterusnya, ketakutan, keinginan, kekhawatiran dan kelengahan. 5 sifat tabiat daging yang harus dirobek. Itu sudah dituliskan. Kita masih mempelajari bagian 2. Lukas 12 4 sampai 12. Itulah ketakutan. Ya. Lukas 12 ayat 4 sampai 12 tentang ketakutan, takut. Ya, tentang takut. Ini kata takut, ketakutan, stres itu sekarang menjadi trendy dalam kehidupan
manusia di akhir zaman. Sehari-hari semua takut, stres. Semua kerja stres, sekolah stres, semua stres. Ya. Ini takut. Nah, tapi Alkitab menunjukkan takut yang sesungguhnya itu. Ayat 4 dan ayat 5 dulu. Ayat 4, ayat 5. Ya. Aku berkata kepadamu, sahabatku, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi ini takut yang sesungguhnya adalah takut akan Tuhan. Takut yang sesungguhnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tuhan kita itu adalah Allah Tritunggal. Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Ya, yaitu Allah Bapa sama dengan Tuhan dengan kasihnya. Allah Bapa sama dengan Tuhan dengan kasihnya. Kemudian anak Allah sama dengan Yesus dengan firman-Nya. Anak Allah sama dengan Yesus dengan firman-Nya. Kemudian Allah Roh Kudus, Kristus dengan rohnya yang suci. Kristus dengan Roh Kudus, rohnya yang suci. Itulah Allah kita, Allah Tritunggal. Allah Bapa, Tuhan dengan kasihnya. Itu di Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7. Itu Allah Bapa yang memelihara kasihnya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor dan seterusnya. Rambut di kepala dihitung, itu Allah Bapa dengan kasih. Kemudian ayat 8 sampai ayat 9 itu anak manusia. Anak Allah dengan firman-Nya. Ya, Sabtu yang lalu kita sudah pelajari anak manusia dengan firman-Nya. Ya. Kemudian yang ketiga Allah Roh Kudus, itulah ayat 10 sampai 12 ini yang sedang kita pelajari. Setiap orang mengatakan suatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni dan seterusnya. Jadi ini Allah Roh Kudus, Kristus dengan rohnya yang suci, Roh Kudus. Ayat 10 sampai 12. Jadi takut akan Tuhan, ya tinggal urut aja. Takut akan Allah Bapa. Takut pada Allah Bapa dengan kasihnya. Takut kepada anak Allah dengan firman-Nya, sudah diterangkan. Takut kepada Allah Roh Kudus dengan Roh Kudusnya, rohnya yang suci. Ini malam ini kita belajar. Takut kepada Roh Kudus, Allah Roh Kudus dengan rohnya yang suci, dengan Roh Kudusnya. Itu saja. Itu ayat 10 sampai ayat 12. Ya. Ayat 10 tadi sudah dibaca, setiap orang yang mengatakan suatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ia tidak akan diampuni. Jadi takut kepada Allah Roh Kudus dengan Roh Kudusnya. Itu takut kepada Kristus, Allah Roh Kudus dengan rohnya yang suci. Roh Kudus adalah kita harus menerima pekerjaan Roh Kudus. Kita harus menerima pekerjaan Roh Kudus. Itu takut akan Allah Roh Kudus dengan Roh Kudusnya. Yaitu kita harus menerima pekerjaan Roh Kudus. Harus menerima pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau melawan itu menghujat. Jadi menghujat Roh Kudus tadi dosa tidak diampuni. Menghujat Roh Kudus sama dengan dosa tidak diampuni, yaitu melawan pekerjaan Roh Kudus. Melawan pekerjaan Roh Kudus. Kalau takut akan Allah Roh Kudus, menerima pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau menghujat Roh Kudus sama dengan melawan pekerjaan Roh Kudus. Melawan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ada 2 macam pekerjaan Roh Kudus yang terbesar. Ya. Ada 2 macam pekerjaan Roh Kudus yang terbesar. 2 macam. Nomor 1, Matius 1 ayat 20 sampai 21. Ini 2 macam pekerjaan Roh Kudus yang terbesar. Matius 1 ayat 20 sampai 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, mau menceraikan Maria, Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus itu Roh Kudus. Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Itu Roh Kudus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus sama dengan Roh Kudus. Yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah menyelamatkan manusia berdosa. Ini yang disebut kegerakan Roh Kudus hujan awal. Jadi pekerjaan Roh Kudus adalah menyelamatkan manusia berdosa. Disebut kegerakan Roh Kudus hujan awal. Kegerakan dalam Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik. Kegerakan dalam Injil keselamatan, firman penginjilan atau kabar baik. Atau kabar baik. Ya. Nah, jadi takut akan Allah Roh Kudus, takut akan Allah, artinya kita harus menerima pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Kita harus menerima pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Nah, itu takut akan Roh Kudus. Kita terima pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan kita manusia berdosa. Nah, prakteknya apa? Takut pada Roh Kudus, menerima pekerjaan Roh Kudus yang menyelamatkan manusia berdosa. Prakteknya, kita harus mendengar firman penginjilan. Yang pertama kita harus mendengar Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik dengan sungguh-sungguh sampai mengerti, sampai percaya yakin, pada Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik. Itu sama dengan percaya yakin kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus menyelamatkan. Kalau kita takut pada Allah Roh Kudus, ayo kita terima pekerjaan Allah Roh Kudus menyelamatkan manusia berdosa. Prakteknya apa? Diselamatkan itu. Kita harus mendengar firman penginjilan, Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik dengan sungguh-sungguh sampai ngerti, sampai percaya yakin pada Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik. Menjadi iman dalam hati. Sama dengan sampai percaya yakin iman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Iman kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu pertama, prakteknya menerima pekerjaan Roh Kudus menyelamatkan. Kita sungguh-sungguh itu diurapi Roh Kudus. Kita dengar firman sungguh-sungguh atau diurapi Roh Kudus. Sampai percaya, yakin pada firman, penginjilan, kabar baik. Percaya, yakin kepada Yesus, satu-satunya juru selamat. Kemudian kedua, praktek kedua, nah ini, hati percaya, maka mulut mengaku dosa. Hati percaya kepada Yesus, maka mulut mengaku dosa. Mulut mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Nah, kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Sama dengan berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Sama dengan mati terhadap dosa. Sama dengan bertobat. Nah, itulah. Jadi yang kedua, hati percaya kepada Yesus, maka mulut mengaku dosa. Kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Sama dengan berhenti berbuat dosa, kembali pada dosa. Sama dengan mati terhadap dosa. Sama dengan bertobat. Nah, ini. Jadi tadi, menerima pekerjaan itu, dengar firman sampai percaya. Saya belum sebutkan, kalau menghujat Roh Kudus, tidak percaya Yesus. Itu menghujat Roh Kudus. Tidak percaya Yesus. Melawan Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus, melawan Roh Kudus, melawan pekerjaan Roh Kudus, tidak percaya Yesus, tidak mau dengar firman, tidak percaya Yesus, itu melawan pekerjaan Roh, tidak sungguh-sungguh dengar firman, itu menghujat Roh Kudus. Kemudian kedua, bertobat, mulut hati percaya, mulut mengaku sampai bertobat. Melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, tidak mau bertobat, tidak mau ngaku dosa, tidak mau bertobat. Nah, itu tidak mau ngaku dosa. Atau ngaku dosa tapi diulangi, tidak mau bertobat. Nah, itu menghujat Roh Kudus. Kedua, nah, semoga kita mengerti. Ketiga, praktek ketiga, selamat kita
menerima pekerjaan Roh Kudus menyelamatkan manusia? Baptisan air. Ya, baptisan air. Roh Kudus mendorong kita untuk masuk baptisan air yang benar. Baptisan air yang benar. Nah, orang mati harus dikubur. Roma 6 ayat 4 selalu dibacakan. Ya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Jadi Roh Kudus mendorong kita untuk masuk baptisan air yang benar, yaitu baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus, bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus. Sehingga keluar dari kuburan air bersama Yesus, bangkit dari kuburan air bersama Yesus, maka langit terbuka. Kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup surgawi. Roh bagaikan burung merpati turun. Hidup baru, hidup surgawi, sama dengan mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami urapan Roh Kudus. Sehingga hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Sama dengan selamat dan diberkati Tuhan. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, yang terbesar pertama. Penyelamatan. Lewat bayi Yesus, lewat pribadi Yesus. Itu sebenarnya Roh Kudus. Menyelamatkan manusia berdosa. Ayo kita terima pekerjaan takut pada Allah Roh Kudus, terima pekerjaan Allah Roh Kudus menyelamatkan manusia berdosa. Gimana prakteknya? Percaya. Dengar firman sungguh-sungguh dalam urapan sampai percaya yakin. Kalau enggak mau dengar firman, menghujat Roh Kudus. Kalau enggak percaya Yesus, menghujat. Kedua, bertobat, ngaku dosa diampuni, jangan berbuat lagi, bertobat, mati terhadap dosa. Kalau enggak mau ngaku dosa, menghujat Roh Kudus. Kalau enggak mau bertobat, menghujat. Ketiga, baptisan air. Kalau enggak mau baptisan air, menghujat Roh Kudus. Nah, baptisan air yang enggak benar, menghujat. Bukan Roh Kudus turun, menghujat Roh Kudus. Nah, sampai yang benar, sungguh-sungguh sampai hidup dalam urapan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus urapan. Hidup dalam kebenaran. Kita selamat dan diberkati Tuhan. Kalau mempertahankan sesuatu yang tidak benar, menghujat Roh Kudus. Sudah tahu tidak benar. Mempertahankan sesuatu yang tidak benar, menghujat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu Roh kebenaran, menunjukkan kita yang benar. Nah, ayo kaum muda, ada yang tidak benar, nyontek, tidak benar, dipertahankan. Oh ini saya sudah sejak dulu, menghujat Roh Kudus. Pacaran tidak benar, tidak seiman dan lain, ini menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Apa yang tidak benar? Nah, naik sepeda motor tidak pakai SIM, tidak benar, menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Nah, semua yang tidak benar, menghujat. Ibadah yang tidak benar, sudah tahu, loh ini melawan firman ibadah. Tetap saja, menghujat Roh Kudus. Mempertahankan yang tidak benar, termasuk ibadah pun, kalau tidak benar, pengajaran pun kalau tidak benar, menghujat Roh Kudus. Harus hidup dalam kebenaran. Pergaulan yang tidak benar, menghujat Roh Kudus. Tidak takut melawan, mana Roh Kudus? Mana? Aku tetap nyontek malah nilaiku ranking. Mana Roh Kudus? Tidak takut melawan Roh Kudus. Saja, nah itu semoga kita mengerti. Serius, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ini saja, semoga kita mengerti. Ayo, orang tua tidak setuju, tidak benar. Kita pacaran, makanya Om ajarkan tanya dulu. Orang tua tidak setuju, kita ngotot ngamuk, menghujat Roh Kudus. Jangan, yang tidak benar jangan. Yang tidak benar jangan. Saja, semoga kita mengerti. Supaya kita semua selamat dan diberkati Tuhan. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus yang kedua. Saja, yang kedua, Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Saja, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kegerakan
Saudara, pekerjaan Roh Kudus yang terakhir ini. Kedua itu terakhir. Tadi yang pertama, ini yang terakhir. Pekerjaan Roh Kudus yang terakhir yaitu kegerakan Roh Kuda Putih. Sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Sama dengan kegerakan dalam cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. Ini pekerjaan Roh Kudus yang terakhir. Sama dengan yaitu kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam firman, dalam cahaya Injil kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. Untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat menjadi sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita surga. Menjadi sempurna seperti Yesus. Sama dengan menjadi mempelai wanita surga. Sampai sempurna. Ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Hujan awal selamat, diberkati, tidak dihukum, diberkati. Tapi hujan akhir sempurna menjadi mempelai wanita surga. Sama dengan kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yaitu menempatkan Yesus. Kalau tubuh sudah sempurna, sama dengan menempatkan atau menyediakan tempat bagi Yesus sebagai kepala. Sebagai mempelai pria surga. Menyediakan tempat bagi Yesus sebagai kepala. Sebagai mempelai pria surga. Nah itulah. Itu kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Pembangunan tubuh. Kegerakan kuda putih. Kegerakan dalam pengajaran. Kabar mempelai. Kegerakan untuk menyucikan orang selamat menjadi sempurna seperti Yesus. Ini disebut kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna. Sama dengan menyediakan tempat bagi Yesus sebagai kepala. Sebagai mempelai pria surga. Prakteknya apa pembangunan tubuh Kristus? Menyediakan tempat bagi Yesus. Persekutuan. Prakteknya persekutuan. Nah, tadi kegerakan kuda putih itu kegerakan firman. Persekutuan harus berdasarkan firman pengajaran benar. Bukan berdasarkan kedudukan. Ya, saya ditunjuk ini, saya ini. Bukan. Berdasar, saya melayani. Banyak orang begitu. Oh saya melayani. Oh semua melayani. Tapi kalau pengajaran tidak benar, komando tidak benar. Melayani apa kita? Nah, melayani setan justru. Merusak tubuh Kristus. Jadi persekutuan itu dasarnya adalah firman pengajaran benar. Pribadi Yesus. Itu kegerakan hujan air. Bukan dilarang. Ya, persekutuan tubuh Kristus mulai dari nikah. Nah, menikah boleh. Kalau sudah waktunya silakan. Senang menikah. Tapi pengajaran dasarnya. Bukan kaya miskin dan lain. Pengajaran dasar. Dasarnya pengajaran. Ya, semoga kita bisa mengerti. Dasarnya pengajaran yang benar. Menikah itu pengajaran benar. Juga ada pertimbangan-pertimbangan orang tua. Ya ikutilah. Namanya anak ya ikuti orang tua. Ikuti. Tadi pertimbangan gembala. Nah, ikuti. Kalau memang percaya ikuti. Jadi mau sekolah. Beberapa orang. Ada yang saya izinkan. Oh silakan. Nah, tapi kalau Tuhan bicara. Enggak perlu ini. Ya enggak perlu. Kalau bisa enggak usah ya. Di sini aja. Terserah. Ada orang kerja. Saya baru bilang. Om saya begini om mau pindah om. Oh kamu ini kan baru dibentuk hidupmu, baru terjadi ini, nggak usahlah. Oh gitu ya om, ya berpuasalah paling tidak ya, nanti saya puasakan juga. Tahu-tahu oh om saya sudah pindah, wah kelihatan berhasil, berapa tahun hancur cur. Nah untung masih ditolong lagi, padahal suatu penggembalaannya benar, cuma saya waktu itu berat, penggembalanya benar. Ya, bukan penggembalaan yang salah, benar. Benar. Nah, lebih senior dari saya pendetanya, benar. Nah, itu. Nah, tetapi ya inilah pertimbangan gembala. Nah, kalau loh kok gitu om, tadi kecewa, tanya Tuhan. Kalau saudara berani tanya saya,
Kalau enggak setuju tanya Tuhan. Nah, di situ suatu pertimbangan. Ada, loh itu kok boleh? Ada yang boleh, ada yang enggak. Ya, itu dari Tuhan. Bukan saya pilih kasih, enggak. Tidak pilih kasih dari Tuhan. Ya, saya pertimbangkan, enggak usah. Kamu di sini aja. Ya, ada yang begitu. Padahal penggembalanya benar. Benar, lebih banyak dari sini. Benar itu. Tetapi hancur akhirnya. Karena saya bilang puasa dulu ya, tunggu dulu ya jawaban Tuhan. Tahu-tahu oh sudah pindah. Ya sudah. Ya sudah, silakan. Nah, begitu. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini berdasarkan pengajaran benar. Pengajaran yang benar. Dan nikah, penggembalaan berdasarkan pengajaran benar. Antar penggembalaan berdasarkan pengajaran benar. Semua berdasarkan itu persekutuan. Kalau tidak berdasarkan pengajaran benar, bukan persekutuan. Bukan persekutuan, cuma ketemu. Cuma silaturahmi ketemu. Bukan persekutuan. Di dunia ini aja sudah bisa terpisah-pisah. Apalagi kalau diizinkan meninggal dunia sudah tidak tahu kemana terpisah. Kalau bukan karena pengajaran. Kalau karena pengajaran mau meninggal, mau sampai Tuhan datang, semua masih menjadi satu nanti. Amin, menjadi satu. Nah ini, hati-hati ya. Fellowship antar penggembalaan, pelayanan antar penggembalaan. Nah, seringkali justru mengacau penggembalaan. So, mestinya dia melayani di penggembalaan sudah kocar kacir di penggembalaan, bahaya. Saya seringkali mengatakan, ya, penggembalaan itu kita digembalakan bagaikan pohon ditanam di tepi air. Di tepi aliran air. Bisa menghasilkan buah-buah sekalipun menghadapi panas. Buah-buah ini yang dikirim, jangan pohonnya. Kalau pohonnya malah kita tidak setia dalam penggembalaan, layani sana-sana. Wow, bahaya. Makanya begitu ini langsung kembali. Langsung. Tidak ada alasan. Nah ini saudara-saudara perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ya, semoga kita bisa mengerti. Sampai nanti satu tubuh Kristus sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Ya, nah, semoga kita mengerti. Itu dia menempatkan Yesus sebagai kepala. Jadi persekutuan itu bukan kita persekutuan tubuh Kristus melayani pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah, dari penggembalaan antar sampai tubuh sempurna, bukan disiksa. Tapi kita sedang menempatkan Yesus sebagai kepala atas kehidupan kita. Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan. Oh, enak hidup itu. Enak kalau benar, kalau tidak benar hancur hidup. Enak hidup itu. So, aku menempatkan Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab sampai tambahkan sampai mati di bukit tengkorak. Dia kepala yang bertanggung jawab sampai rela mati di kayu salib, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Semoga kita bisa mengerti. Tetapi sayang, Matius 8, 18 sampai 20. Nah, Tuhan mengeluh, ya, belum ada pembangunan tubuh Kristus. Ayo, biarlah kesempatan ini kita mohon kepada Tuhan saja. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala ada liangnya, burung ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ini keluhan dan kerinduan Yesus supaya kesatuan tubuh Kristus segera terbentuk. Segera terbentuk, kesatuan tubuh Kristus segera terbentuk sebagai tempat Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab atas hidup. Nah, ini sebagai tempat Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab atas hidup. Dia mengeluh sekaligus merindu. Kapan ini terjadi? Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita juga harus merindu untuk masuk
pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kita harus merindu untuk masuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Supaya Yesus juga tampil sebagai kepala atas hidup kita. Yesus tampil sebagai kepala atas kehidupan kita. Nah ini saja, semoga kita ada timbal balik. Yesus merindu, ayo kita merindu untuk bisa masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, supaya Yesus bisa tampil sebagai kepala atas kehidupan kita, bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Itulah kaum muda. Ya, kalau kita bisa melayani sekarang sebagai anak, di dalam nikah sebagai anak taat, dalam penggembalaan sungguh-sungguh, dalam fellowship, ayo jadi tim doa, mungkin digerakkan ikut serta berkorban apa saja. Ayo ikuti yang benar, tapi yang benar itu menempatkan Yesus sebagai kepala. Menempatkan Yesus. Wah, kalau Yesus menjadi kepala kita luar biasa. Semoga kita tidak usah takut masa depan ini, tidak usah takut. Semuanya. Tinggal meletakkan Yesus sebagai kepala. Ayo sungguh-sungguh dalam pelayanan pembangunan tubuh. Buktinya, bukti kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Bukti kita masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sempurna sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Mengutamakan firman pengajaran yang benar. Pada mulanya adalah logos. Kepala itu pada mulanya itu kepala. Pada mulanya adalah firman, logos. Mengutamakan firman pengajaran yang benar. Sama dengan mendengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Sehingga ya, pada firman pengajaran atau pedang firman. Sehingga kita disucikan dari serigala dan burung, diusir serigala burung. Kepala itu dua, Yesus atau serigala dan burung. Kalau Yesus itu utamakan firman pengajaran. Yesus itu firman pengajaran yang utamakan. Mendengar dan taat dengar-dengar, mempraktekkan firman pengajaran, pedang firman. Sehingga kita disucikan dari serigala dan burung. Disucikan dari serigala dan burung. Nah, disucikan dari serigala dan burung. Serigala itu roh jahat. Serigala roh jahat. Nah, ini disucikan dari roh jahat. Roh jahat itu cinta akan uang. Menjadi kikir dan serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi waktu, tenaga, tidak bisa untuk Tuhan. Kalau untuk lain kita, jangan utik. Kalau untuk Tuhan, waduh terlalu ini, kurangi. Tunggu dulu. Kalau untuk yang lain, kalau perlu tambah 10 jam. Nah ini serigala, cinta akan uang. Tidak bisa memberi mulai dari waktu, tenaga, uang untuk pekerjaan Tuhan. Untuk sesama yang membutuhkan. Sangat perhitungan dengan Tuhan. Yudas perhitungan uang. 300 dinar. Banyak itu. Kadang kita perhitungan waktu. Ini saya sudah ini untuk Tuhan. Ini kapan untuk aku? Nah, makanya seorang bertanya pada gembala. Ini kesaksian. Kesaksian orangnya sendiri bersaksi. Ketemu saya waktu kebaktian di Square Ballroom. Orangnya bersaksi. Saya tanya pada gembala. Kenapa enggak khotbah sendiri? Kalau saya khotbah sendiri, mana waktu untuk keluarga, mana waktu rekreasi, mana waktu. Gak bisa. Nah ini, gak mau korban waktu. Mana waktu untuk keluarga, waktu ini. Gak ada waktu. Nah ini jawabannya. Serigala yang jadi kepala, bukan Yesus. Bayangkan kalau kita ikut digembalakan di sana, bagaimana? Orang tidak mau korban waktu. Ayo pemain musik, kur, ayo latihan. Ini tidak mau buang waktu. Tidak mau korban, bukan buang. Korban waktu. Dikira dia buang waktu. Kalau untuk Tuhan bukan buang waktu. Kalau untuk Tuhan korban waktu. Dan semua yang kita korbankan untuk Tuhan tidak kembali sia-sia. Amin? Tidak sia-sia. Jangan salah, bukan buang waktu. Bukan. Korbankan waktu. Tenaga, keuangan untuk Tuhan. Juga memberi untuk sesama membutuhkan.
Memberi bentuk keuangan bisa, memberi bentuk waktu, menelpon. Mungkin sudah lama tidak datang, kita jangan acuh tak acuh, terserah. Oh iya lama ya temanku menelpon, mungkin kalau ada waktu membesuk. Daripada, oh saya mau ke plaza kayak ini ya, 1 jam untuk ke teman, besuk. Lah itu pembangunan tubuh Kristus. Itu mengusir serigala, roh jahat. Bukan tidak boleh, ya. Jangan, waduh om itu kolot sekali, orang ke plaza tidak boleh. Loh kurangi, kali ini, ya Sabtu atau Minggu ke plaza Minggu sore, ya, biasanya 5 jam, 7 jam mungkin. Dari pulang gereja sampai matahari terbenam sampai malam. Kurangi 1 jam aja, saya mampir ke teman dulu. Mau besuki dia. Loh itulah pembangunan tubuh. Simpel aja pembangunan tubuh. Korban waktu. Tempatkan Yesus sebagai kepala. Serigala diusir. Nah, ayo kaum muda, apa pernah pikirkan teman, orang tua, didoakan, berdoa. Supaya mereka juga selamat. Nah, itu pengorbanan. Mengunjungi, memberi dan mengunjungi sesama yang membutuhkan. Apa cuma untuk kita terus waktu. Nah itu nanti serigala lama-lama yang berkuasa. Roh jahat. Nah, akhirnya, hei hamba yang jahat dan malas. Tidak setia. Roh jahat itu juga tidak setia. Malas. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Malas. Malas belajar. Roh jahat itu. Sudah ya? Malas, semua malas, tugas-tugasnya malas, itu roh jahat sudah berkuasa. Jangan-jangan sampai malas makan. Sampai makan tidur-tidur sudah. Saking malasnya. Mau keluar makan, wah enggak bisa ini TV-nya, ini HP-nya enggak bisa. Enggak bisa berhenti sebentar pun. Nah ini roh jahat itu berkuasa. Sampai malas, tidak setia dalam ibadah pelayanan, tidak setia dalam menunaikan tugas-tugas, malas itu. Roh jahat jangan biarkan, serigala itu. Yo, yang masih kuliah, sekolah, yang kerja, jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Itu roh jahat berkuasa. Tidak setia itu roh jahat. Roh jahat. Saya perhatikan baik-baik. Masa pacaran juga perhatikan. Jangan tidak setia juga. Nah itu kalau sudah Tuhan izinkan jangan main-main. Tujuan pacaran untuk menikah. Bukan tes sana, tes sini, tes ini bukan. Atau wah hebat berapa mantannya. Ya kalau mantan presiden hebat. Mantan pacar malu. Mantan presiden hebat. Mantan bintang pelajar berapa bintangnya. Bintang matematika, bintang puisi, bintang ini, banyak bintang. Nah ini janganlah, Tuhan tolong kita. Ini serigala harus dibuang lewat pedang. Penyucian, utamakan pedang, firman. Roh najis, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Roh najis, dosa makan, merokok, mabuk, narkoba sudah ada lagi. Ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kaum muda banyak pelayan Tuhan, anak Tuhan, zaman now. Ya itu. Tidak ada lagi makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Tidak ada, Tuhan sudah segera datang. Jangan lagi. Jangan lagi. Tuhan tolong kita. Itu ngamuk setannya. Nah, itu. Karena saya bilang zaman now sekarang jangan lagi. Jangan lagi. Semoga Tuhan tolong kita semua. Jangan bertahan. Apalagi kawin mengawinkan. Nah itu percabulan dengan berbagai ragamnya. Tidak zamannya lagi. Tuhan sudah mau datang. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Tuhan tolong kita semua. Ya, ayo nikah yang salah sudahi. Mungkin orang tua kita nikahnya sudah salah dulu. Zaman sekarang ini Yesus sudah mau datang. Jangan diulangi. Yang sungguh-sungguh hari-hari. Yang sungguh-sungguh. Tuhan tolong kita semua. Ini jadi serigala, burung dibuang semua. Dibuang semua. Semoga kita bisa mengerti. Nah, itulah menempatkan Yesus. Masuk pembangunan tubuh Kristus.
Jadi kalau kita melayani tetap mempertahankan serigala, tetap mempertahankan burung, bukan tubuh Kristus yang dilayani, Babel. Roja Roh Najis itu Babel. Sepertinya melayani tubuh Kristus, tapi ke Babel itu. Tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Semoga kita bisa. Ayo bersihkan serigala burung lewat kekuatan pedang firman. Pedang firman. Tidak ada lagi. Makanya harus bersaksi. Teman-teman kita kasihan kaum muda. Di dalam rumah Tuhan. Ini orang bertanya, guru aku mau ikut engkau. Bukan orang di luar sana, penjahat bertanya pada Yesus, saya mau ikut engkau. Bukan, orang ini hamba Tuhan, saya mau ikut engkau. Kemana engkau pergi? Tadi itu ayat 18. Ya. Ahli Taurat, pinter Alkitab. Bukan orang penjahat, orang bukan. Tetapi Tuhan bilang, aduh, kamu bukan melayani aku, kamu melayani serigala dan burung. Ini saya nomor 1. Ayo berusaha, siapa yang tidak pernah bersalah? Saya juga bersalah. Tapi begitu bersalah, minta ampun jangan diulang. Mohon kepada Tuhan. Tuhan pedang firman menyucikan saya. Serigala dan burung tidak berkuasa lagi dalam hidupku. Tuhan tunjukkan. Buktikan kalau Tuhan yang jadi kepala. Semua lancar, semua enak. Buktikan. Kalau serigala burung enak daging, tapi susah hidup kita. Susah payah hidup. Enak daging pun menipu. Mungkin orang bercabul enak daging, kata nonton yang porno enak daging, tapi menipu semua. Tapi membuat kita sengsara hidup itu. Tapi kalau ikut Tuhan di pedang memang disucikan. Tidak enak bagi daging, tirai terobek. Tapi enak bagi semuanya sampai kekal. Amin. Sampai kekal. Sungguh-sungguh. Hari-hari. Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, apa buktinya? Kita masuk pembangunan tubuh Kristus bukan Babel. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Ayo penyucian firman nomor 1 ya. Pedang firman pegang. Sampai kita disucikan dari serigala burung. Kita hidup dalam kesucian. Disucikan dari roh jahat, roh najis. Kita hidup menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci dan setia. Suci dan setia. Ya, jangan tidak setia adik-adik. Suci, setia, berkobar-kobar. Semoga kita ini pegang pedang. Pegang pedang. 1 itu Yesus sebagai kepala. Yang kedua, ya, tekun. Nah, kepala dan tubuh leher. Leher sama dengan tekun dalam doa penyembahan kepada Yesus sebagai Raja mempelai pria surga. Pertama tadi pegang pedang, utamakan firman, praktekkan. Maka kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia berkobar, enak. Setia berkobar. Nah, ayo kalau sudah malas-malas, kalau untuk ibadah kita hitung waktu, malas-malas janganlah. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong, itu sudah gejala serigala burung ada di sana. Ayo sungguh-sungguh. Biarlah kita disucikan, setia berkobar. Sungguh-sungguh dalam ibadah suci, setia berkobar. Itu biji mata Tuhan. Om seringkali katakan sama dengan biji mata Tuhan. Mulai dikhususkan hidup kita. Mulai khusus. Kalau sudah hidup suci, setia berkobar, percayalah. Sudah mulai dikhususkan, biji mata itu dikhususkan oleh Tuhan. Sudah khusus. Lainnya tidak bisa, loh kita kok bisa? Sudah dikhususkan. Lainnya gini susah, kok bisa? Ini Om bersaksi surat izin membangun gereja. Aduh, saya mendengar seorang berkata, waduh susah Om. Yang di jalan apa itu nomor 2, misalnya 23, 25, 27, 29. Jadi dulu gerejanya 27 beli nomor 29 sebelah. Aku mau direnovasi. Nah bisa-bisa bertahun-tahun. Lalu saya dek sudah, aduh bagaimana kita. Yang kita simpang Borobudur 27, belakangnya terusan Borobudur. Mana tambah bisa. Sedang sama-sama simpang Borobudur 27, 29 enggak boleh. Nah ini simpang terusan, bagaimana?
Tapi dikhususkan, buktinya bisa. Dikhususkan, asal pegang pedang. Berani pegang pedang. Usir serigala burung, usir. Kita menjadi biji mata Tuhan. Mulai dikhususkan, jalur khusus. Amin. Nah, yang lain tes, wah belajar. Dia sudah diterima. Wah, bagaimana? Nah, semoga kita mengerti. Saya satu kali pernah. Aku waktu ujian. Dosennya waktu itu dari UGM, Yogyakarta. Ujian dulu namanya mid semester sama ujian akhir. Mid semester tidak dibagi, ujian tapi tidak dibagi. Cuma beliau pesan kalau dapat A tidak usah ujian akhir. Tidak usah ujian akhir ya dulu. Saya banyak tugas gereja waktu itu, kaum muda. Mau ujian akhir besok, wah tugas terus. Saya baca, saya belajar tapi saya naik sepeda besok belajar, bawa buku. Saya gonceng bawa buku. Naik mobil bawa buku, sudah kemanapun bawa buku belajar. Akhirnya sampai, aduh kurang selesai nih, masih bagian terakhir. Saya turun dari bus, masuk ke sekolah, sekolahnya jalannya panjang dari luar ke belakang. Saya baca, wah ditepuk tangan nih, saya tidak sadar kalau di situ suara mahasiswa, oh ditepuk tangan nih saya, belajar. Ya, mulai ya katanya, pulang. Loh, kok pulang ujian? Ternyata diumumkan. Nilai mid semester satu-satunya saya dapat A. Tidak usah ujian, pulang lagi. Padahal saya takut Tuhan tolong. Takut. Tapi tetap belajar, ngotot tetap. Nah, dikhususkan semua. Tidak usah takut, suci setia berkobar. Dikhususkan, Tuhan tidak menipu kita. Percayalah, Tuhan tidak menipu kita. Jalur biasa tidak bisa, jalur khusus tuh. Dikhususkan semua. Ya, semoga kita mengerti. Yang kedua, tekun dalam doa penyembahan kepada Yesus sebagai Raja mempelai. Haleluya. Nah, dengan kata haleluya itu Wahyu 19:6 dan 7 dengan kata haleluya. Yang kedua sampai Roma 8 ayat 15. Jadi tekun dalam doa penyembahan. Ayo banyak menyembah. Ya, kaum muda perhatikan itu rumus. Om saya belajar boleh. Tapi jangan lupa menyembah Tuhan. Itu penting kamu. Mau berangkat sekolah menyembah Tuhan. Pulang sekolah menyembah Tuhan. Ada waktu sedikit. Ayo gunakan berlutut Tuhan. Haleluya, serahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak mampu. Begitulah kamu. Mau apa lagi hidup? Sedang orang tua yang mampu belum bisa menjamin di hidup kita. Maaf loh ya. Saya juga dulu tadi cerita di Jakarta kepingin mie saja, tidak bisa beli. Saya sekolah di depan ini, di asrama depan. Ya, makanya saya ingat ada orang berkata pada tante, pada pengerja, mana mie-nya? Saya dengar, belikan. Cepat anak-anak di asrama, belikan. Saya ingat dulu, tidak bisa beli. Tidak bisa, setelah jadi hamba Tuhan, mau beli tahu di bus nangis saya. Mau beli tahu, kepingin tahu. Aduh, tidak ada. Menangis. Tidak bisa beli ini, itu. Tapi banyak menyembah. Menangisnya kepada Tuhan. Tuhan engkau tahu. Engkau catat. Menangisnya pada Tuhan. Banyak menyembah, mau apa lagi kita sekarang? Mau apa lagi kita? Saudara, ayo. Sungguh-sungguh hari ini. Banyak berseru kepada Tuhan. Yang orang tuanya diberkati Tuhan juga jangan lupa. Berkat itu habis. Ayub itu. Hari Kamis ya kita dengar Ayub. Kaya, hebat. Tahu-tahu habis. Mau apa? Maaf saya baca koran ya kemarin. Anak penyanyi terkenal. Dulu penyanyi terkenal. Orang tuanya meninggal. Dia sekarang lanjutkan hidup mengangkat barang-barang. Bukan maksudnya itu hina. Tidak. Tapi kan tidak sesuai dengan dia. Dulunya kan dia mau naik apa? Mobil apa? Sekarang ngangkat-ngangkat barang. Itu pelajaran bagi saya. Jangan mengandalkan orang tua. Nah, kalau menyembah itu mengandalkan Tuhan namanya. Amin.
Loh, tidak ada yang jawab. Amin. Nah, mengandalkan Tuhan. Saya bukan nakut-nakuti, tapi banyak terjadi. Banyak terjadi. Semoga kita mengerti. Apalagi kita ya keluarga pas-pasan dan ayo banyak menyembah. Boleh saya punya ini harus gini, boleh. Tapi ada waktulah menyembah. Dengar firman, pegang pedang, yang kedua menyembah. Haleluya, Yesus serahkan. Dia sang raja, haleluya. Sampai kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Itu taat sampai daging tak bersuara, terobek tirai. Roma 8:15. Ya, Om diingatkan Tuhan ya, kesaksian-kesaksian malam ini diingatkan oleh Tuhan. Kesaksian-kesaksian malam ini sungguh-sungguh. Ayo pegang pedang, satu, usir serigala burung supaya kita dikhususkan biji mata Tuhan. Kedua, ayo banyak menyembah, serahkan hidupku. Kalau orang tua kaya, hidupku bukan dari orang tua, dari Tuhan. Kalau orang tua sederhana, hidupku juga bukan dari orang tua, dari Tuhan. Dari Tuhan. Menyembah, banyak menyembah. Ya, semoga kita bisa mengerti. Roma 8:15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Seperti Yesus di Taman Getsemani, sampai terakhir dia berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadilah kehendak, bukan kehendakku. Ya Aba, ya Bapa ini sama dengan taat. Dengar gerangan sampai daging tak bersuara lagi. Tirai terobek. Maka Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus mengurapi, bukan menghujat. Roh Kudus mengurapi, bukan kita menghujat, melawan. Justru Roh Kudus mengurapi kita. Memenuhi hidup kita. Meluap-luap dalam hidup kita. Ayo, jangan melawan Roh Kudus. Tapi simpan Roh Kudus. Mengurapi kita. Roh Kudus mengurapi. Roh Kudus memenuhi. Roh Kudus meluap-luap dalam hidup kita semuanya. Yuk kamu muda bersama saya, Om juga bertekad malam ini. Takut akan Tuhan, takut pada Allah Roh Kudus. Terima pekerjaan. Satu, penyelamatan. Ayo yang belum baptis, ayo yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh sampai benar. Yang tidak benar buang. Apapun dalam ibadah pun buang. Mungkin kebiasaan di ibadah masih lihat HP, masih buang. Yang tidak benar buang. Atau ibadah yang tidak benar jangan lagi. Jangan lagi. Jangan mempertahankan. Ini menghujat Roh Kudus lama-lama. Dia tidak merasa salah lagi. Menghujat Roh Kudus. Malah menyalahkan yang benar nanti. Kalau kita biasa yang benar, biasa yang tidak benar kita anggap benar, tidak apa-apa. Lama-lama kita menyalahkan yang benar, itu menghujat Roh Kudus. Kita sudah ngomeli yang benar. Memangnya dia sendiri yang selamat. Memangnya ini bahaya menghujat. Menghujat. Coba ya, umpama masuk di gereja, aku masuk di ruangan bau busuk. Kita di tempat lain bau segar, bagus benar. Ada yang bau busuk, enggak enak. Lalu kita masuk, bau busuk, pertama begitu. Bau busuk, tapi kita terus di situ. Lama-lama tidak bau busuk. Mengerti? Nah, bala keluar kita yang segar enggak enak. Kok enggak enak ini? Yang benar jadi enggak benar. Sudah kalau enggak benar out. Sudah selesai. Ayo jangan menghujat Roh Kudus. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus, kegerakan hujan akhir. Tempatkan Yesus. Ayo melayani pembangunan tubuh Kristus. Mulai nikah layani. Penggembalaan menempatkan Yesus. Buktinya pegang pedang nomor 1. Praktek mendengar, taat dengar. Disucikan dari serigala burung. Sudah enggak musim lagi serigala burung. Ayo usir sekarang. Tegas usir. Dimanapun setiap jengkal kaki kita usir pakai pedang. Usir serigala. Kita disucikan setia berkobar biji mata. Yang kedua, ayo banyak menyembah, merendahkan diri. Tuhan tidak mampu saya. Kalau nilai bagus, Tuhan terima kasih. Kalau bukan Tuhan, siapa saya? Tidak bisa Tuhan. Nah begitu. Kalau tidak berhasil masih, Tuhan memang saya tidak bisa. Ampuni saya. Kalau berhasil Tuhan karena Engkau, masih banyak kekurangan aku, tolong aku. Begitulah jadi orang. Sampai ya Aba, ya Bapa, terserah Engkau Tuhan, terserah Engkau. Maka Roh Kudus mengurapi, memenuhi.
terakhir, kegunaan Roh Kudus. Terakhir, mari pertama Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah sehingga kita menjadi kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak bangga, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Itu kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tapi tidak bangga. Kalau bangga dengan sesuatu bisa tinggalkan Tuhan. Saking bangganya dengan suatu, begini saya, sampai tinggalkan Tuhan. Tinggalkan ibadah. Ayo jangan kecewa, putus asa, jangan bangga. Tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, tetap setia berkobar, tidak kecewa, tidak bangga, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir. Nah, ini kekuatan dari tetap menyembah Tuhan hari-hari. Apapun yang Tuhan izinkan tetap menyembah. Yang kedua, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, baptisan air. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Pembaruan. Roh Kudus membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar, mujizat rohani. Mengadakan mujizat pembaharuan. Yaitu jujur. Ya Aba, ya jujur. Jujur dalam mengaku dosa. Jujur dalam pengajaran benar. Kalau benar-benar, salah-salah. Jujur dalam mengaku dosa. Itu kejujuran. Jujur dalam segala hal. Nah itu bisa jadi satu. Kalau kita jujur ngaku dosa. Jujur pengajaran benar, jujur ngaku dosa, jujur dalam segala bisa jadi satu. Suami istri satu, anak orang tua satu, kakak adik satu. Kalau satu tidak jujur tidak bisa. Terang dengan gelap tidak bisa bersatu. Sebagai kejujuran. Itu mujizat terbesar. Dicari nanti orang jujur. Bukan cuma orang pandai, orang jujur dibutuhkan. Semoga kita mengerti. Kemudian kalau sudah jujur itu rumah doa mujizat jasmani terjadi. Yeskiel 47 ayat 8 sampai 10. Yeskiel 47 ayat 8 sampai 10. Mujizat rohani, mujizat jasmani. Tidak ada menjadi ada. Ayo, ya. Ia berkata padaku sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Sungai dari bait Allah menurun ke arah Yordan. Bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam, air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan, di sana akan hidup. Ikan menjadi sangat banyak, kemana saja semuanya hidup. 10, maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya dan seterusnya. Jadi ini mujizat jasmani. Mujizat jasmani. Saku tidak ada ikan menjadi ada ikan. Laut asin itu kadar garamnya tinggi, tidak ada kehidupan. Tidak ada ikan, tidak ada bakteri, tidak ada semua. Jadi banyak ikan, tidak ada ikan jadi banyak ikan. Tidak ada menjadi ada. Tidak ada ikan jadi banyak. Ini memelihara. Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dunia. Sampai zaman antikris. Berkuasa di bumi 3,5 tahun. Jangan takut. Kalau ada Roh Kudus betul-betul Tuhan tolong kita. Ya. Kemudian tidak ada anggur menjadi ada anggur. Memberikan kepuasan, kebahagiaan surga. Kepuasan surga. Damai sejahtera. Semua enak ringan hidup kita. Tadinya laut asin, kadar garam tinggi. Sakit mandi di situ kena mata sedikit. Minta ampun. Minta ampun betul. Sakitnya luar biasa. Nggak enak suku mandi di situ. Nah, sekarang jadi air tawar. Sudah segar. Enak dan ringan. Semuanya. Tidak ada anggur jadi ada anggur. Ayo, tidak ada kepuasan, kebahagiaan, kering jadi dipuaskan, bahagia, enak dan ringan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Nah, inilah yang bisa disampaikan, saudara. Sampai semua selesai,
pada waktunya. Kalau Yesus datang, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Bersama Dia selama-lamanya. Jangan sorak-sorai haleluya, bersama Dia selama-lamanya. Ayo, butuh Roh Kudus. Saya kira butuh pedang, butuh Roh Kudus. Menghadapi serigala burung. Menghadapi keadaan-keadaan sulit di dunia, mustahil, masa depan yang sulit. Dan ayo, ada Roh Kudus menolong kaum muda. Malam ini menolong saya juga. Mari bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Tuhan tolong kita. Jangan bertahan saudara, dalam kesalahan-kesalahan. Roh Kudus tolong kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Ubahlah aku. Ayo berubah malam ini. Berubah. Yang tidak benar tinggalkan. Berubah. Itu mujizat rohani, mujizat jasmani juga akan terjadi. Mari berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tundukkan kepala, tutup mata, buka hati, buka suara. Tunjukkan kelemahan kita, kekurangan kita, kegagalan dan lain-lain. Oh haleluya. Terus haleluya, haleluya. Sampai ada kontak dengan Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Di Medan, di Surabaya, dimanapun saudara berada, sama Roh Kudus dicurahkan. Tuhan tahu ketidakmampuan saya, ketidakmampuan kita. Haleluya. Terus haleluya. Kalau ada yang mau maju ke depan, di sini, di Medan, di Surabaya, ayo maju berlutut malam ini. Yang paling merasa paling tidak mampu, tidak bisa, jangan menutup jalan, naik ke atas, naik ke atas. Haleluya. Yang di depan laptop bisa maju ke depan berlutut. Haleluya. Yang di bangku-bangku bisa berlutut atau duduk, terserah. Haleluya. Jangan gengsi, jangan ikut-ikutan, jangan gengsi. Haleluya. Oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawala, wala waka, ya lawaka. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya.
ada jamaah Roh Kudus. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Penuhi kami, haleluya, haleluya, mujizat terjadi, oh haleluya, mujizat terjadi, haleluya, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawaka. Jangan kami menghujat Roh Kudus, Tuhan. Tapi betul-betul kami dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Jamaah Roh Kudus, kami tidak mau bertahan pada yang lama. Serigala dan burung tabiat daging Tuhan. Haleluya. Baharui kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Ada mujizat secara rohani, ada mujizat jasmani juga. Angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, jamaah kami, haleluya. Jangan menghujat Roh Kudus, haleluya. Tapi kami dipenuhi Roh Kudus, diurapi, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami pulang sebagai manusia baru, daging tidak mampu, Roh Kudus yang mampu Tuhan. Oh haleluya, ubahkan saya, ubahkan kami semua. Terima kasih Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai kepala. Oh, Engkau bertanggung jawab atas hidup kami, Engkau tolong kami. Terima kasih, turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami, tetapkan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan bukan serigala burung yang menguasai, tapi Yesus sebagai kepala, Roh Kudus yang menguasai kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih. Gembalakan kaum muda semuanya Tuhan. Baik di sini di WR4 Surabaya, Supraptodo, ABC Medan. Dimanapun berada kaum muda semua, di Jakarta dimanapun. Oh Tuhan, Engkau gembalakan semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamakan tangan Roh Kudus selalu bekerja Tuhan.
mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami hari-hari ini, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna, berhasil, indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Terima kasih Engkau selalu hadir di tengah kami. Membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, mencurahkan Roh Kudus. Menggairahkan kami tetap setia berkobar. Sampai Engkau datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kaum muda yang sudah bekerja, berkati semua, buka firman, buka jalan, semua tidak ada yang mustahil. Hutang piutang tolong Tuhan, buka jalan semua. Membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong. Yang mencari pekerjaan tolong juga Tuhan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan. Yang terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan ibadah pelayanan tolong, yang terganggu kuliah, kegiatan, aktivitas, penyakit lain tolong semua Tuhan. Semua tergairah kembali, setia berkobar sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan pergaulan yang bersekolah, tolong juga berikan hikmat, akal budi dari surga. Menghadapi kenaikan kelas, tolong menghadapi kelulusan, menghadapi skripsi dan lain-lain, tesis semua. Engkau tolong Tuhan, lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan, nilai-nilai merosot, Engkau angkat semuanya, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pergaulan kaum muda berikan pergaulan yang benar, yang suci Tuhan. Baik secara rohani, secara jasmani. Pergaulan benar dan suci Tuhan tolong. Baik untuk, oh Tuhan, untuk perkenalan, pacaran dan lain semua. Berikan yang terbaik sampai pernikahan. Berikan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar, yang ada, oh Tuhan, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan, tolong kiranya. Tuhan buka jalan, buka firman semuanya Tuhan. Berikan yang terbaik dari Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Pegang kaum muda, peluk kaum muda selalu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong kiranya orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Tuhan selamatkan semuanya. Dan gembala-gembala yang di daerah pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat, terutama menggembalakan dalam pengajaran yang benar Tuhan. Tambahkan bilangan jiwa. Terima kasih Engkau baik bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit, yang tidak hadir, Engkau jamah saat ini. Di lain kesempatan, tolong baptisan air, dorong semua kaum muda yang belum baptisan bisa mengambil kesempatan untuk dibaptis Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban ini dipersembahkan untuk Medan. Masih ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. 243, mari segera. Oh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Hadirat kami menyembah. Haleluya. Besok pagi di Malang sini jam 7 kurang 10 pagi kebaktian umum, gunakan hari libur. Datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Ya, ajak teman yang lain bisa datang. Kemudian di Surabaya, WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai. Ya, gunakan hari libur
untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah. Juga di Medan besok di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room jam 7:15 malam. Ya, saudara-saudara di Medan bisa belajar siang. Ya, malam sudah kebaktian, doa, tidur. Ya, besok diulangi sedikit ya. Baik. Tuhan memberkati semua, ajaklah teman yang lain juga datang. Tuhan memberikan nilai tambah semuanya. Baik. Puji Tuhan. Baptisan air tanggal 3 bulan 3. Nanti ada penataran yang pertama mungkin tanggal 20 Februari, kemudian penataran kedua tanggal 27 saja, itu setengah jam saja. Baik, setelah kebaktian. Baik, Tuhan memberkati. Mohon bantu doa Ibu Dami Fitria yang sakit dari Medan. Ya. Disediakan formulir baptisan air. Ya, baptisan air formulir silakan mengambil. Ya. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 10 sampai 17 Februari. Bapak Yohanes Wahyudi hari ini. Bapak Yohanes Wahyudi hari ini 10. Hendrik Aposan Sipahutar Lempinal 40 hari ini. Irena Purnajaya Surabaya hari ini. Ibu Fitri Kristiani, Ibu Siswoco Surabaya hari ini. Bapak Eli Kuswanto 12, Ibu Hendrawati 12, Ibu Prabowo Ningsih, Ibu Bob 12, Evelyn Valencia Laura Sekolah Minggu 12, Dr. Davin Pratama Cahyadi 13, Matilda Graslin Daniel 13, Ibu Evelyn Setia Itnawati, Ibu Roland 13, Bapak Syada Silvanto 13, Vicky Ronald Bolik Lempinan 40 13, Mutiara Bella Sinta Simamora Medan 13, Hermon Dian Wijaya Sekolah Minggu 14, Bapak Markus Aditya Chandra 14, Ibu Valentina Melia Wibisono, Ibu Arnold 14, Melina Surabaya 14, Ibu Weni Kristina, Ibu Untung Lempinel 40 15, Temi Malalu 15, Fidu Sekolah Minggu 16, Misael Nicholas Suhanto 17, Patricia Eva Angelin Lazarus Sekolah Minggu 17, Jennifer Sekolah Minggu 17, Bapak Dores Aryono Surabaya 17. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada kami berdoa buat yang sakit, kaum muda yang sakit jamaah, juga Ibu Dami Fitria jamaah juga ampuni kami, kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa, bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi, beri kami sehat kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang berulang tahun hari ini, besok dan kemarin, hari ini, besok dan selanjutnya, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristiwa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Latihan kor kaum muda, biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan memanfaatkan waktu untuk berlatih yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan diurapi semua oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari celaka marabaya, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi di sini di Surabaya, di Medan dengan setia kepada-Mu. Lindungi semua, baik di sini, baik di Surabaya, Medan, semua lindungi, jauhkan dari celaka marabaya. Tuhan beserta semua. Roh Kudus menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.